Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Ismusdani. Saya Muhammad Saryan Ramadan. Dan saya Kamila Fajri, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video edukatif dengan judul Membangun Paradigma Qurani, Menjawab Tantangan Bangsa Indonesia. Video ini merupakan hasil kajian dan refleksi kami terhadap bagaimana Al-Quran dan Hadis dapat menjadi pedoman utama dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari dekadensi moral, masalah demokrasi, hak asasi manusia, hingga pemberdayaan perempuan. Kami berharap video ini tidak hanya memberi wawasan, tetapi juga menggugah semangat kita semua untuk membumikan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gemerlap modernisasi dan derasnya arus globalisasi, kita sering bertanya-tanya, masihkah ajaran Islam relevan dalam menjawab kompleksitas hidup masyarakat Indonesia modern? Degradasi moral, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, korupsi yang seolah tak berujung. Sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia, kita memiliki harta karun jawaban yang terkadang terlupakan. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang abadi telah memberikan petunjuk selama berabad-abad. Dan kini, di abad ke-21, kebijaksanaannya tetap bersinar terang, menawarkan solusi yang tak lekang oleh waktu. Mari kita jelajahi bagaimana sumber ajaran Islam dapat menjadi kompas moral dan panduan praktis dalam mengatasi 5 tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Nah, Indonesia adalah negeri 17.000 pulau dengan lebih dari 270 juta produk yang mengandung beragam kepercayaan. Namun, di tengah kemajemukan ini, nilai-nilai Islam telah menjadi bagian integral dari identitas nasional kita. Sejak berabad-abad lalu, Islam telah mengukur dalam budaya Nusantara, beradaptasi tanpa kehilangan esensinya, dan kini, di era informasi dan teknologi, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengimplementasikan ajaran Islam dalam konteks kekinian. Bagaimana Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup yang komprehensif dapat memberikan solusi untuk masalah dekadensi moral, demokratisasi, hak asasi manusia, korupsi, dan peran perempuan di Indonesia. Inilah yang akan kita dalami bersama. Yang pertama, dekadensi moral bangsa Indonesia. Di tengah kemajuan pembangunan yang pesat, bangsa kita menghadapi tantangan serius, yaitu dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan. Data menunjukkan peningkatan kasus narkoba hingga 15% dalam 3 tahun terakhir. Sementara usia pertama kali mencoba zat terlarang semakin muda. Korupsi telah merambah ke berbagai sektor dan pergaulan bebas di kalangan remaja, memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Al-Quran telah memberikan panduan yang jelas sebagai benteng moral kita. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji atau fahsyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi." Rasulullah SAW memperkuat prinsip ini melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini sebagai fondasi membangun karakter bangsa yang bermartabat. Kedua, permasalahan demokratisasi di Indonesia. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki perjalanan demokratisasi yang unik. Dengan mayoritas penduduk Muslim, tantangan terbesarnya ialah mengharmonisasikan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam. Setiap 5 tahun, lebih dari 190 juta warga Indonesia menunaikan hak pilihnya dalam pemilu. Namun di balik angka mengesankan ini, berbagai tantangan masih menghantui proses demokratisasi kita, seperti politik uang, identitas sektarian, hingga polarisasi yang mengancam persatuan bangsa. Al-Quran telah memberikan landasan penting tentang musyawarah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Ayat ini turun setelah perang Uhud, memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil keputusan penting melalui musyawarah. Bahkan dalam situasi kritis sekalipun, tradisi musyawarah ini menjadi cikal bakal sistem demokratis yang menghargai suara rakyat dan mencari konsensus bukan dominan.
dominasi. Adapun Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, agama adalah nasihat. Hadis ini mengajarkan pentingnya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip yang menjadi inti dari sistem demokrasi modern. Adapun isu yang ketiga yaitu persoalan hak asasi manusia. Indonesia dengan lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam kelompok etnis adalah laboratorium keberagaman terbesar di dunia. Namun, perjalanan mewujudkan penghormatan HAM bagi seluruh warga masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan-laporan tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik berbasis identitas, dan kesenjangan akses terhadap keadilan masih menghiasi wajah Indonesia modern. Al-Quran dengan tegas menyatakan prinsip kesetaraan manusia dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dalam ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dan menjadikan keberagaman sebagai sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Dalam khutbah wada atau khutbah perpisahan, Rasulullah SAW menyampaikan pesan universal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Hadis ini menjadi landasan fundamental bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh ketakwaan, bukan dari suku, ras, atau golongan. Riset ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi perekat bangsa Indonesia. Lalu, isu yang keempat, pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadikan kanker yang menggerogoti pembangunan Indonesia selama bertahun-tahun, mengalihkan triliunan rupiah dari kesejahteraan rakyat ke kantong segelintir orang. Setiap 1 miliar rupiah yang dikorupsi setara dengan 100 sekolah dasar yang tidak terbangun, atau 10.000 beasiswa yang tidak tersalurkan untuk anak-anak bangsa. Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap integritas dalam mengelola harta dan amanah. Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim." Ayat ini secara eksplisit melarang praktik suap dan korupsi dalam segala bentuknya, yang sayangnya masih menjadi penyakit dalam birokrasi dan bisnis di Indonesia. Rasulullah SAW juga memperingatkan dengan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu kami terbitkan imbalan untuknya, maka apa yang diambilnya di luar itu adalah gulul. Hadis ini dengan jelas menetapkan bahwa mengambil sesuatu di luar hak yang telah ditetapkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, prinsip yang sangat relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia modern. Baik, bagian yang terakhir yaitu pengembangan peran perempuan. Perempuan Indonesia telah membuktikan kapasitas luar biasa mereka dalam berbagai bidang, dari politik hingga pendidikan, dari kesehatan hingga ekonomi. Namun, tantangan kesetaraan gender masih mewarnai perjalanan bangsa kita. Data menunjukkan kesenjangan yang masih perlu dijembatani. Representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih di bawah persen. Sementara isu-isu seperti kekerasan bergender dan pernikahan dini masih memerlukan perhatian serius. Islam yang sering disalahpahami sebagai agama yang membatasi peran perempuan sebenarnya membawa revolusi pembebasan bagi kaum perempuan pada masa pewahyuannya. Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, yaitu, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Ayat ini menegaskan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan dalam hal beramal dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Pada masa Rasulullah SAW, perempuan muslimah aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Khadijah sebagai pengusaha sukses, Aisyah sebagai cendekiawan hadis, Rufaidah sebagai tenaga medis di medan perang, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW menegaskan kesetaraan ini dalam hadis
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hadis ini menegaskan prinsip fundamental bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dalam derajat kemanusiaan, seperti dua sayap burung yang harus bekerja sama secara harmonis agar dapat terbang dengan sempurna. Baik, kesimpulan dari video edukatif yang kami buat yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam menawarkan solusi komprehensif untuk berbagai masalah kebangsaan Indonesia. Penerapan nilai-nilai Islam secara kontekstual dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan-tantangan kontemporer. Kunci penyelesaian masalah-masalah tersebut terletak pada 5 aspek utama, yaitu yang pertama, penguatan akidah dan moral individu. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Dan yang kelima, keteladanan dari para pemimpin. Dengan kembali kepada sumber ajaran Islam yang otentik dan penerapannya yang kontekstual, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan berbagai problem kebangsaan secara bermartabat dan berkeadilan. Demikianlah pembahasan kita tentang sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Setiap dari kita memiliki peran untuk memulai perubahan. Sekecil apapun itu, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dari persoalan. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.